Perang di hutan belantara, kisah seorang tentara yang berjuang untuk mengalahkan musuh. Hujan rintik membasahi dedaunan lebat di hutan belantara. Suara gemersik di antara pepohonan menciptakan ketegangan yang menusuk. Di tengah kegelapan malam, seorang tentara bernama Arya bersembunyi di balik semak-semak, menahan napas, menanti saat yang tepat untuk bergerak. 3 hari sudah ia bertahan di dalam hutan ini, jauh dari markasnya setelah regunya disergap oleh pasukan musuh. Arya adalah satu-satunya yang selamat kini. Ia harus menyelesaikan misinya sendiri, menghancurkan pos komunikasi musuh yang tersembunyi di kedalaman hutan. Kelaparan dan kelelahan mulai menggerogoti tubuhnya. Dengan sisa tenaga, ia mencari sumber makanan di sekitar. Ia menemukan buah beri liar yang masih segar dan beberapa umbi yang bisa dikonsumsi. Dengan keterampilan bertahan hidup yang dipelajari di pelatihan militer, ia mengolah makanan seadanya dan meminum air dari daun lebar yang menampung tetesan hujan. Malam pertama di hutan, ia berlindung di dalam rongga pohon besar, berusaha menghindari binatang buas yang berkeliaran. Suara serigala terdengar dari kejauhan, membuatnya tetap waspada. Ia menggenggam pisau belatinya erat, siap menghadapi segala kemungkinan. Pada siang hari, ia membuat jebakan sederhana untuk menangkap hewan kecil. Seekor kelinci akhirnya masuk ke dalam jeratnya. Dengan cepat, ia menyalakan api kecil menggunakan batu dan ranting kering, lalu memanggang daging kelinci tersebut untuk mengisi kembali tenaganya. Dengan penuh kehati-hatian, ia merangkak perlahan, menghindari ranting-ranting yang bisa mengeluarkan suara. Hutan ini bukan sekedar medan perang, ini adalah labirin hidup, di mana setiap langkah bisa menentukan hidup dan mati. Telinganya tajam mendengar suara langkah kaki di kejauhan. Pasukan musuh sedang berpatroli. Arya mengatur napasnya dan meraih belatinya. Jika ia bertarung, harus dengan senyap. Tiba-tiba seorang prajurit musuh berjalan mendekat, hanya beberapa meter darinya. Dengan cekatan, Arya menyelinap ke belakang pohon, menunggu momen yang tepat. Saat musuh itu terlengah, ia bergerak cepat, belatinya menusuk tepat di leher. Tanpa suara, tubuh prajurit itu jatuh ke tanah. Arya mengambil senapan dan perlengkapan dari tubuh musuh. Ia bergerak lebih cepat sekarang. Setiap detik berharga. Menurut peta yang ia ingat, pos komunikasi musuh hanya berjarak setengah kilometer dari tempatnya berada. Namun di antara dia dan targetnya ada penjagaan ketat. Hujan semakin deras. Arya merayap melewati tanah becek, mendekati pos komunikasi. Dari kejauhan, ia bisa melihat menara antena yang menjulang tinggi. Ia tahu bahwa menghancurkan pos ini akan membuat musuh kehilangan koordinasi. Ini bisa menjadi titik balik dalam peperangan. Mengendalikan strategi, ia merangkai rencana. Di sabuknya tersisa 2 granat. Ia harus menggunakannya dengan cermat. Arya mengendap-endap ke sisi belakang pos, di mana penjagaan lebih lemah. Ia menempelkan 1 granat ke dinding kayu pos komunikasi dan menyentuh timer. Namun saat hendak mundur, salah satu prajurit musuh melihatnya. "Siapa di sana?" Tanpa berpikir panjang, Arya berlari ke arah semak-semak, menghindari tembakan yang dilepaskan ke arahnya. Ia tahu hanya memiliki beberapa detik sebelum granat meledak. Dan benar saja, bom! Ledakan menguncang hutan, menerangi malam yang gelap. Kekacauan terjadi, musuh panik, dan di tengah kebingungan, Arya memanfaatkan momen itu untuk menyelinap pergi. Misinya berhasil, pos komunikasi hancur, dan pasukan sekutunya kini memiliki peluang lebih besar untuk menang. Dengan napas tersengal, ia terus bergerak, menjauh dari lokasi. Meski kelelahan, ia tersenyum. Perjuangannya belum selesai, tapi ia telah memenangkan satu pertempuran penting di tengah perang yang lebih besar.